Selamat sore adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Wah, semangat semuanya. Hari ini kakak mau cerita lagi nih. Tapi sebelumnya kakak mau bertanya dulu. Siapa di sini yang suka berkebun? Atau orang tuanya punya kebun? Wah, banyak juga ya. Kakak juga suka berkebun tuh. Kira-kira menurut kalian, kalau kita mau berkebun, tanah seperti apa yang kita perlukan supaya tanamannya bisa subur? Tanah yang subur. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau tanahnya tidak subur? Nggak tumbuh. Bisa jadi seperti cerita hari ini. Dengarkan baik-baik ya. Dikisahkan ada seorang petani. Petani ini sudah tua adik-adik. Petani gandum. Adik-adik tahu gandum? Gandum itu adalah sejenis padi-padian, mirip beras. Nah, kalau di kebun juga kita selain gandum, ada hasilnya apa lagi yang kalian suka adik-adik? Siapa di sini suka sayur-sayuran? Iya, sayur-sayuran juga hasil dari kebun adik-adik. Sayur bagus untuk kesehatan kita. Nah, singkat cerita adik-adik, Pak petani ini pergi ke kebunnya. Dia pergi ke kebun dengan semangat. Dia berkata, "Wah, cuaca sangat cerah sekali. Ini saatnya aku akan menanam benih-benih yang sudah kusiapkan, benih gandum yang kusiapkan," katanya. Dia udah siapkan benih gandumnya adik-adik. Ini merupakan benih gandum yang terbaik yang kusiapkan. Maka aku percaya bahwa benih yang terbaik ini akan tumbuh dan berhasil dan panen banyak nantinya, katanya seperti itu. Dia pun memulai pekerjaannya menabur benih dari pagi sampai sore hari adik-adik. Setelah sore hari, dia pulang ke rumahnya. Dia menunggu hasil panennya. Dia tunggu berbulan-bulan, dia datang lagi adik-adik. Tetapi ketika dia datang, ternyata adik-adik, apa yang dilihat? Dia berkata, "Loh, kok hasilnya berbeda-beda ya? Kok tumbuhan aku berbeda-beda padahal kan dengan benih yang sama? Apa yang salah ya?" katanya. Kira-kira menurut adik-adik apa yang salah ya? Ya, ternyata Pak petani itu menemukan jawabannya. Dia berkata, "Ya, gimana mau tumbuh? Aku menaburnya di pinggir jalan. Gimana mau tumbuh? Sebelum tumbuh aja udah dimakan burung," katanya. Dia pun berjalan lagi ke depan. "Aku lihat yang lain dulu ah," katanya. Dia lihat ke depan lagi, dia berjalan beberapa langkah. "Wah, ini tumbuh sih. Tapi kok agak layu-layu ya? Oh iya, aku menanamnya di dekat bebatuan. Ternyata kalau menanam di batuan, akarnya tidak kuat. Gimana mau tumbuh subur? Mana bisa panen banyak aku kalau tanam di batu-batuan. Wah, sayang sekali, padahal bibitnya udah bagus loh," katanya dalam hati. Dia berjalan lagi ke daerah yang lain, daerah kebunnya yang lain. Dia tetap bersuka cita adik-adik. Ternyata dia benar saja, dia melihat hasil panen yang sangat berlimpah. Wow, ini sangat berlimpah hasil panennya. Ternyata benih yang kutanam di tanah yang subur itu menghasilkan gandum yang sangat banyak. Sekarang aku tahu kesalahan aku di mana. Selama ini aku menabur benih asal-asalan. Ada yang di tanah pinggir jalan, ada yang di bebatuan, ada yang di tanah subur. Kalau melihat hasil seperti ini, aku kedepannya mau nanam di tanah yang subur deh, supaya nanti kedepannya hasil panenku akan melimpah lagi, katanya. Dia pun mengerti sekarang bahwa kenapa hasil panennya tadi berbeda-beda, padahal benih udah yang terbaik, benih yang sama adik-adik. Nah, begitu juga dengan cerita kita hari ini adik-adik. Pesannya adalah, menurut adik-adik, kakak mau bertanya, kalau kalian diibaratkan tanah itu, kalian pilih tanah yang mana? Tanah yang di pinggir jalan, tanah yang bebatuan, atau tanah yang subur? Oh, semuanya milih tanah yang subur. Tapi, apakah benar demikian? Nah, seperti itu juga kalau hati kita, hidup kita adik-adik. Seperti biasa, kakak-kakaknya biasanya menaburkan benih-benih atau cerita, ya.
Cerita itu ibaratkan benih tadi adik-adik, yang terbaik yang disiapkan kakaknya. Setiap cerita kakaknya kasih yang terbaik adik-adik. Tetapi ada yang seperti yang tumbuh hanya di pinggir jalan tadi. Dia hanya mendengar tapi tidak dilakukan. Atau di batu-batuan, dia dengar tapi nggak paham apa yang diceritakan kakak-kakaknya. Rugi sekali bukan? Tapi Tuhan mau kita mendengar cerita, memahaminya, memeliharanya di dalam hati kita dan melakukannya, maka akan tumbuh subur. Apa yang tumbuh subur? Itu hasil dari benih yang baik tadi, ya. Makanya daripada itu kita dari sekarang memilih tanah yang subur. Dengan demikian kita akan memperoleh hasil kebaikan dengan cerita-cerita yang udah disampaikan kakaknya tadi akan tumbuh di hati kita, kita pelihara dan menghasilkan buah-buah yang bagus. Dan kalian semua, kakak percaya, akan menghasilkan buah-buah yang bagus. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Bye-bye.